Mulai. Selamat malam Bapak Kusman Sudrajat. Kami dari kelompok 4 di sini kami akan menampilkan dan menjelaskan terkait kasus yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu kasus Vina Cirebon. Sebelum memulai topik kali ini, saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok 4, yaitu ada saya sendiri, Alia, ada Cindy, Algracia, Riva, Sarah, Safa, dan Tania. Pada topik kali ini, kami akan membahas artikel yang kami ambil dari salah satu stasiun berita, yaitu kasus Vina Cirebon. Topik yang pertama kali akan kita bahas yaitu kategorisasi klaim. Yang pertama ada klaim faktual. Klaim faktual berisikan terjadi penembakan di Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Dua orang bernama Vina dan Eki ditemukan tewas. Klaim bahwa ada 3 orang yang masuk daftar pencarian orang atau DPO dalam kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky Raudiana, yaitu ada Andi, Dani, dan Peggy alias Peron. Peggy Setiawan ditangkap sebagai tersangka utama. Saksi mata melihat Peggy Setiawan menembak Vina dan Eki. Ada klaim non-klaimnya juga. Di sini berisikan Peggy Setiawan adalah pembunuh Vina dan Eki. Penembakan ini adalah tindakan yang disengaja dan terencana. Peggy Setiawan pantas dihukum mati. Topik selanjutnya akan diteruskan oleh Sarah. Baik, selanjutnya saya akan membawakan kategorisasi klaim yang selanjutnya, yaitu klaim nilai. Terdapat klaim nilai preskriptif, yaitu hukuman mati adalah hukuman yang adil bagi pembunuh. Masyarakat harus dilindungi dari penjahat yang berbahaya. Lalu, pentingnya untuk menegakkan hukum dengan tegas. Dalam kasus ini, Presiden Joko Widodo harus ikut turun tangan pada kasus pembunuhan Vina Cirebon, sama seperti di kasus pembunuhan Brigadir J yang dilakukan oleh mantan Kadif Propam Polri yaitu Ferdi Sambo. Selanjutnya ada klaim nilai faktual deskriptif, yaitu penembakan ini adalah tindakan yang kejam dan tidak manusiawi. Keluarga korban berhak mendapatkan keadilan dan masyarakat merasa resah dan terancam oleh adanya peristiwa ini. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Riva. Untuk kategorisasi klaim selanjutnya ada klaim objektif dan klaim subjektif. Untuk klaim objektif sendiri merujuk pada pernyataan yang dapat diverifikasi berdasarkan fakta yang dapat diterima secara umum. Sedangkan klaim subjektif adalah mengacu pada pernyataan yang lebih sifatnya terkait opini atau penilaian pribadi seseorang terhadap suatu situasi. Untuk kasus ini sendiri, klaim objektifnya adalah ada perbedaan dalam jumlah pelaku yang disebutkan oleh Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, yaitu 9 orang, bukan 11 orang. Lalu untuk klaim subjektifnya sendiri, Peggy Setiawan bersalah atas pembunuhan Vina dan Eki. Penembakan ini adalah tragedi yang mengerikan. Lalu keluarga Vina sangat kecewa dengan pernyataan kepolisian yang menghilangkan 2 orang DPO pelaku, dan masyarakat harus bersatu untuk melawan kejahatan. Untuk topik selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tania. Oke, selanjutnya kami juga telah membuat analisis kritisnya. Yang pertama itu ada tahapan identifikasi. Jadi kami telah mengidentifikasi bahwa kasus ini tuh melibatkan penembakan 2 korban di Cirebon. Nah, Peggy Setiawan ditangkap sebagai tersangka utamanya. Namun, terdapat bukti dan kesaksian yang menunjukkan keterlibatan Peggy Setiawan. Namun, Peggy Setiawan tidak mengakui tuduhan dan mengajukan pembelaan. Selanjutnya, kami juga telah membuat analisisnya. Yang pertama itu kasus ini masih dalam proses hukum. Nah, terus juga bukti dan kesaksian perlu diuji di dalam pengadilan. Lalu penting untuk mempertimbangkan semua fakta dan sudut pandang sebelum menarik kesimpulan. Yang terakhir, ada tahapan evaluasi dari kasus ini, yaitu yang pertama, terlalu dini untuk menentukan apakah Peggy Setiawan bersalah atau tidak. Yang kedua, penting untuk menghormati proses hukum dan hak terdakwa. Dan yang ketiga, masyarakat harus mendapatkan informasi yang akurat dan tidak bias tentang kasus ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Cindy. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai argumen, counter-argumen, dan silogisme kategoris. Argumen itu sendiri adalah sebuah rangkaian pernyataan yang dirancang untuk mendukung suatu klaim atau pendapat. Pernyataan dari argumen itu sendiri yang pertama ada Peggy Setiawan terlihat menembak Vina dan Eki oleh saksi mata.
Selanjutnya, senjata api yang digunakan dalam penembakan ditemukan di mobil Peggy Setiawan. Lalu yang terakhir, yaitu Peggy Setiawan memiliki motif untuk membunuh Vina dan Eki. Yang kedua ada counter-argumen. Counter-argumen atau kontra-argumen adalah argumen yang menyatakan atau mencoba membuktikan bahwa argumen utama itu tidak benar atau tidak valid. Pernyataan dari counter-argumen itu terdiri dari yang pertama, saksi mata mungkin tidak dapat melihat dengan jelas dalam kondisi gelap. Selanjutnya ada senjata api tersebut mungkin ditanam di mobil Peggy Setiawan. Lalu yang terakhir ada Peggy Setiawan menyangkal motif untuk membunuh Vina dan Eki. Lalu yang terakhir yaitu silogisme kategoris. Silogisme kategoris adalah suatu bentuk argumen yang terdiri dari dua premis dan sebuah kesimpulan. Pernyataan dari silogisme kategoris itu terdiri dari semua orang yang terlihat menembak seseorang dengan senjata api adalah seorang pembunuh. Lalu Peggy Setiawan terlihat menembak Vina dan Eki dengan senjata api. Oleh karena itu Peggy Setiawan adalah seorang pembunuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh El Gracia. Selanjutnya ada pola deduktif. Jika Peggy Setiawan adalah pembunuh Vina dan Eki, maka dia harus dihukum atas kejahatannya. Peggy Setiawan terlihat menembak Vina dan Eki dengan senjata tajam. Oleh karena itu, Peggy Setiawan harus dihukum atas kejahatannya. Selanjutnya ada argumen induktif. Yang pertama, kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki pada 27 Agustus 2016 oleh anggota geng motor di Cirebon. Yang kedua, penangkapan pelaku. 8 dari 11 pelaku ditangkap dan diadili. 7 pelaku dijatuhi penjara seumur hidup, dan 1 pelaku di bawah umur divonis 8 tahun. Lalu selanjutnya ada klaim polisi tentang DPO. Kombes Pol Surawan menyatakan hanya 1 DPO yang valid, yaitu Peggy Setiawan. Sementara 2 lainnya, Andi dan Dani, adalah fiktif. Hal ini menimbulkan kebingungan dan kekecewaan dari keluarga korban. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syafa. Baik, argumen induktif selanjutnya adalah klaim tersangka DPO. Peggy Setiawan mengaku difitnah dan tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut, yaitu menambah keraguan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Selanjutnya ada desakan Hotman Paris. Hotman Paris, penasihat hukum keluarga Vina, mendesak Presiden Joko Widodo untuk turun tangan karena adanya ketidakjelasan dan dugaan ketidakadilan dalam penanganan kasus ini. Maka dari itu, kesimpulan induktifnya adalah, berdasarkan fakta-fakta di atas, penanganan kasus pembunuhan Vina Cirebon menunjukkan ketidakjelasan dan potensi ketidakadilan, sehingga memerlukan intervensi dari otoritas yang lebih tinggi untuk memastikan keadilan. Selanjutnya adalah analisa kesesatan berpikir informal. Yang pertama ada ad hominem, yaitu menyerang karakter seseorang alih-alih argumennya. Contohnya, Peggy Setiawan adalah penjahat. Bagaimana kita bisa percaya kesaksiannya? Selanjutnya, post hoc ergo propter hoc, yaitu mengasumsikan bahwa karena dua peristiwa terjadi berurutan, maka peristiwa pertama menyebabkan peristiwa kedua. Contohnya, Peggy Setiawan bertengkar dengan Vina dan Eki beberapa hari sebelum penembakan. Ini pasti menjadi alasan dia membunuh mereka. Selanjutnya, strawman, yaitu salah mengartikan argumen lawan. Contohnya, Peggy Setiawan mengatakan dia tidak bersalah. Ini jelas hanya upaya untuk menghindari hukuman. Sekian penjelasan dari kelompok 4, besar harapan kami agar kasus ini selesai dengan cepat dan diadili dengan seadil-adilnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga kami mendapatkan nilai yang baik. Terima kasih.